masih minta dari ortu. Oleh karena itu maka novel teen biasanya tidak terlalu tebal karena harganya harus tidak boleh mahal. Nah, di atas 170 halaman sampai 1000 halaman itulah yang disebut novel. Di atas 1000 halaman kita sebut epic. Apa contoh epic? Mahabharata. Itu contoh epic, jadi novel gede banget di atas 1000 halaman. Mahabharata itu juga tergolong novel, tapi epic dan tebal banget di atas 1000 halaman. Nah, oleh karena itu, maka memang terdapat beda sekali antara cerpen dan novel. Ditilik dari segi jumlah halaman itu tadi. Yang satu hanya sekitar 10-15 halaman, yang satunya lagi terserah mau di atas 200 halaman. Oleh karena itu maka harus disadari bahwa cerpen itu bukan novel dalam bentuk pendek. Sebaliknya, novel itu juga bukan cerpen dalam bentuk panjang. Kalau menurut teori sastra modern, antara cerpen dan novel itu sudah merupakan bidang kesenian tersendiri. Jadi mereka memiliki dunia tersendiri. Tidak semua cerpen itu bisa dipanjangi jadi novel. Begitu pula tidak semua novel bisa dipendeki, diperas menjadi cerpen. Makanya harus disadari bahwa kedua jenis ini adalah memang bentuk-bentuk karya-karya yang saling berbeda satu sama lain dan harus itu harus dihormati. Artinya hanya karena kita bisa buat cerpen tidak lantas selalu bisa terpikir wah ini harus disediakan novel. Tidak selalu seperti itu. Makanya karena itu harus ada satu ciri khas tertentu yang membuat sebuah cerpen itu bisa dinovelkan. Saya mulai mengirim cerpen ke media itu sejak tahun 1980-an. Itu saya masih SMP, SMA. Dan kemudian saya berbalik posisi. Jadi ketika kita ngirim naskah ke media kan kita bertemu dengan editor, redaktur yang nanti akan menyeleksi naskah itu apakah layak atau tidak untuk dibuat. Tentu saja sering sekali ditolak. Lebih sering ditolaknya daripada dibuatnya. Fiksi. Jadi saya menyeleksi cerpen, cerbung sama puisi. Jadi dulu waktu masih kecil saya mengirim cerpen dan sering ditolak. Nah, kemudian saya menjadi editor cerpen dan sering menolak kiriman. Ketika membaca naskah-naskah cerpen itu, saya menemukan beberapa naskah yang ini seharusnya jadi novel, bukan cerpen. Dan sekarang saya memimpin kelas penulis yang langsung berupa penerbitan buku kumpulan cerpen. Yang pertama kumpulan cerpen Teen, cerita-cerita remaja, ini sudah hampir terbit. Dan yang baru selesai adalah kumpulan cerpen horor. Bulan ini Oktober kemungkinan saya akan membuka kelas lagi untuk kelas menulis cerpen fantasi. Jadi bagi yang ingin gabung silahkan nanti tunggu pengumumannya di Facebook dan Twitter, Instagram. Nah, ketika membaca cerpen-cerpen itu, baik sejak dulu zamannya masih jadi editor maupun sekarang ini ketika buka kelas cerpen, itu satu ciri cerpen yang saya selalu bilang ini harusnya jadi novel. Itu adalah kalau rentang waktu peristiwa di novel di cerpen itu sangat panjang. Ini terutama sering sekali dilakukan oleh teman-teman penulis yang baru-baru, terutama yang masih sekolahan SMA bahkan SMP. Cerpen yang hanya 7-8 halaman, yang hanya 2.000 sampai 3.000 kata, itu ceritanya mencakup rentang waktu bertahun-tahun. Jadi ketika cerpen itu dibuka, itu mulai dari kelas 1 SMA misalnya, kelas 10. Lalu cerpen itu tutup pada saat kelulusan SMA. Jadi bayangkan hanya dalam rentang beberapa halaman itu mencakup peristiwa yang jauhnya itu 3 tahun. Kalau naik terus, kalau ada sempat tidak naik kelas kan berarti bisa 4 tahun, 5 tahun. Itu sangat panjang, terlalu panjang untuk ukuran cerpen. Maka selalu saya bilang ketika
tiba giliran diskusi cerpen itu, saya selalu katakan cerpen ini lebih cocok jadi novel. Kenapa? Karena rentang waktu timeline-nya itu terlalu panjang untuk ukuran cerpen, bertahun-tahun. Bahkan ada yang cerpen itu dimulai saat tokohnya masih anak-anak dan ditutup pada saat tokohnya sudah mau menikah. Ini terlalu sayang, bahasa Jawanya itu terlalu eman-eman. Kalau materi seperti ini mainan banget gitu loh Pak, dipadatkan dalam bentuk cerpen, nanti pasti ceritanya nggak enak karena segala hal serba diceritakan serba selintas. Kemudian 2 bulan kemudian sudah terjadi, padahal itu bisa menjadi bahan cerita yang jauh lebih menarik kalau bisa diceritakan dengan detail. Nah, maka cerpen bisa jadi novel itu adalah kalau salah satu cirinya itu rentang waktu peristiwanya itu panjang. Panjangnya berapa? Melebihi 2. bahkan saya bisa katakan melebihi seminggu aja itu sudah terlalu panjang untuk ukuran cerpen. Sebab banyak cerpen yang bagus itu hanya menceritakan peristiwa yang berlangsung dalam beberapa menit. Saya pernah baca sebuah cerpen karya sastrawan terkenal di Semarang, namanya Agung Himba. Judulnya Dominique, Duminique. Judulnya satu kata itu. Cerpen itu sepanjang kira-kira 3.000 sampai 3.500 halaman. Dia menceritakan hanya rentang beberapa menit, yaitu dibuka itu pada saat tokohnya sampai ke sebuah bar di hotel. Kemudian dia bertemu dengan kekasihnya yang bernama Dominique. Itu tokohnya aku, seorang laki-laki. Itu dia bertemu dengan kekasihnya Dominique di sebuah bar di hotel. Cerpen itu cuma mengcover satu adegan itu tok. Hanya beberapa menit percakapan di bar di hotel itu. Mengapa mereka bertemu? Karena besoknya si Dominique ini akan terbang ke Paris, Prancis. Itu terjadi di Jakarta. Si Dominique ini akan terbang ke Paris, Prancis, dan tidak akan kembali lagi. Itu adalah pertemuan terakhir mereka sebelum besoknya si Dominique terbang ke Paris. Nah, selama rentang pertemuan itu si pengarang menjelaskan lewat narasi flashback, tidak flashback tapi narasi menjelaskan awal mereka bertemu, awal mereka berkenalan, apa yang membuat si aku itu bisa cocok dengan Dominique sampai akhirnya jatuh cinta dan mereka betul-betul pasangan yang merasa bahwa mereka itu soulmate. Tapi akhirnya toh tidak bisa bersatu karena satu dan lain hal, si Dominique harus meninggalkan Indonesia dan menetap seterusnya di Perancis. Sementara si cowok ini karena keterbatasan ekonominya dan juga karena pekerjaannya, dia tidak bisa begitu saja ikut si Dominique ke luar negeri. Maka itu betul-betul pertemuan malam itu di bar itu adalah pertemuan terakhir sebelum entah kapan mereka bisa ketemu lagi. Mungkin seumur hidup gak akan pernah bisa ketemu lagi. Nah, adegan di cerpen itu hanya dimulai dari ketika si tokoh si A datang ke bar dan kemudian ketika si Dominique minta diri untuk bersiap-siap besoknya mau terbang. Jadi itu cerpen sepanjang 30 kata, kira-kira 8 halaman. Itu hanya menceritakan sesuatu yang panjangnya paling hanya 2 jam. Maka oleh karena itu cerpen dengan panjang waktu melebihi 1 minggu saja itu sudah tergolong terlalu panjang untuk cerpen. Ada kok, tenang aja. Jika oleh karena itu ketika cerpen terlalu panjang rentang waktunya, maka dia lebih baik kita tuturkan dalam bentuk novel. Kalau contoh cerita si Dominique ini nanti, kalau andai kata cerita itu yang dalam cerpen hanya berdurasi sekitar 2 jam, itu sangat bisa dinovelkan. Adegan pertama misalnya dimulai dari ketika si cowok bangun tidur. Bangun tidur kenapa? Karena dia akan berangkat kerja dan di tempat kerjanya dia bertemu dengan teman baru yang bernama Dominique. Lalu dijelaskanlah rentang waktu berjalan, mereka mulai dekat sampai nanti endingnya adalah pada adegan ketika perpisahan terjadi di bar itu tadi. Ya, jadi di sini bisa kita lihat bahwa cerpen itu seharusnya memang mewadahi peristiwa yang kecil saja, satu cuilan kecil dalam kehidupan satu tokoh. Bisa dalam 1 hari, bisa dalam setengah hari,
bahkan bisa dalam hanya beberapa menit saja. Saya sendiri juga sering Berarti ini menciptakan pas. menulis cerpen yang mana adegannya itu cuma satu, ketemu satu kali itu tok dalam rentang waktu yang paling nggak sampai 1 jam. Nah, kemudian dalam rentang waktu yang 1 jam itu, lewat narasi kita mencoba menjelaskan latar belakang peristiwa yang membuat pertemuan itu terjadi dan apa masalahnya dan apa masalah yang harus dihadapi kedua tokoh yang terlibat dalam pertemuan itu. Kadang-kadang cerpen hanya membuat satu adegan itu saja, tapi dalam satu adegan itu semua permasalahan harus bisa diceritakan. Nah, seandainya ini mau dijadikan cerpen, maka seperti contoh si Dominic itu tadi, kita bisa mulai dari titik terjauh sebelum peristiwa di bar itu terjadi, yaitu pada saat si aku akan berkenalan dengan si Dominic. Lalu dalam bab demi bab diceritakan kedekatan mereka, konfliknya apa, sampai akhirnya kemudian si Dominic terpaksa mau tidak mau harus pindah ke luar. Nah, jadi kita bisa mengukur di sini mengapa sebuah cerpen bisa dijadikan novel. Salah satu cirinya adalah jika rentang waktu timeline di latar waktunya itu melebihi seminggu saja, apalagi lebih dari sebulan, apalagi lebih dari setahun, itu praktis itu lebih baik dijadikan novel dan sangat bisa dijadikan novel. Tapi ada juga cerpen yang memang ya harus kita terima sebagai cerpen saja, tidak perlu diperpanjang. Nanti kalau kita akan membuat novel, itu kita bisa membuat cerita baru yang tidak berdasarkan pada cerpen. Satu cara termudah, tapi kalau memang kita ingin membuat novel dari cerpen, cara termudah bisa mengikuti apa yang dilakukan oleh novelis kondang Ika Natasha di novel Critical 11. Critical 11 itu awalnya adalah sebuah cerpen yang dimuat di buku kumpulan cerpen Metropop, judulnya Autumn Once More, Autumn musim gugur sekali lagi, Autumn Once More. Nah, itu kumpulan cerpen khusus penulis Metropop cewek, jadi saya nggak ikut karena saya belum jadi cewek. Jadi di kumpulan cerpen itu si Ika Natasha menceritakan suatu peristiwa, itu juga singkat karena peristiwanya cuma berlangsung beberapa jam, dari saat pesawat yang akan dinaiki si tokoh utamanya, namanya Tanya Geraldine, pokoknya namanya itu Tanya, panggilannya Anya. Si Anya ini akan pergi ke Australia, dia berangkat naik pesawat dari Bandara Soekarno-Hatta. Nah, kebetulan teman duduknya itu yang bagus belah itu cowok ganteng namanya Ali. Nah, kemudian terjadilah percakapan antara dua orang itu dan merasa sangat cocok, sehingga kemudian si Anya berpikir bahwa nanti kehidupannya di Melbourne akan sangat berbeda karena dia punya teman baru sesama orang Indonesia yang ganteng dan kaya. Ditutup. Jadi cerpen itu di kumpulan cerpen Autumn Once More hanya berdurasi sekitar beberapa jam. Satu adegan dong, penerbangan berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Australia. Belum sampai Australia karena cerpen itu ditutup ketika keduanya masih dalam penerbangan. Critical 11 itu sendiri adalah masa 11 menit paling kritis yang dialami oleh semua penerbangan, yaitu pada saat mau tinggal landas, 11 menit setelah tinggal landas, dan 11 menit sebelum mendarat. Itu dikaitkan dengan bahwa si tokoh utamanya, si Anya, juga sedang menjalani masa-masa paling kritis dalam hidupnya, di mana dia kemudian pindah ke Australia. Cerpen itu sangat disukai sehingga kemudian, apalagi pada saat cerpen itu terbit sekitar tahun 2013, itu Ika Natasha sudah menjadi novelis bestseller sekali. Oleh karena itu, maka karena cerpennya bagus dan disukai banyak pembaca, maka cerpen itu kemudian dinovelkan. Bagaimana cara Ika Natasha menovelkan? Simple. Cerpen itu dijadikan sebagai bab pertama novelnya. Maka kemudian adegan yang dalam cerpen itu menjadi bab pertama dalam novel Critical 11. Lalu mulai bab 2 sampai tamat itu persoalannya sudah beda. Bahkan di bab 2 itu, kalau pada bab 1 yang di pesawat itu si Ali dan Anya baru saja kenalan, mulai bab 2 itu mereka sudah menikah dan sudah mau punya anak.
masalahnya kemudian adalah si hanya keguguran dan ada sedikit salah paham antara suami istri itu sehingga mereka sempat mengalami perpecahan. Nah, sepanjang cerita novel itu sepanjang 300 halaman lebih menceritakan tentang perpecahan Ali dan Anya sebagai suami istri hanya karena si Anya kalau nggak salah keguguran, dan itu mereka kemudian berusaha menjadi satu lagi, membangun kembali harapan setelah calon anak pertama mereka tidak ada. Oleh karena itu maka ini teknik memperpanjang novel yang memperpanjang cerpen yang sangat gampang tapi jitu, yaitu cerpennya ditaruh sebagai bab pertama lalu cerita dilanjutkan dari situ, atau cerpennya ditempatkan sebagai bab terakhir lalu kita membuat cerita yang mengawali mengapa pertemuan itu terjadi. Kalau Critical Eleven itu cerpen ditaruh sebagai bab pertama dan kemudian cerita berangkat dari situ sampai tamat menjadi novel, maka contoh Dominic itu tadi adalah ketika cerpen menjadi bab terakhir dan kita kemudian dalam novelnya menceritakan asal muasal pertemuan itu terjadi. Nah, ini teknik yang paling gampang mengapa bagaimana kita bisa menjadikan cerpen menjadi novel. Tentu saja cara yang lebih sulit adalah untuk betul-betul membedah cerita yang cerpen itu yang hanya beberapa halaman bisa menjadi novel yang setebal 200 halaman lebih. Ini perlu teknik yang sangat tinggi, karena ketika kita menjembreng cerpen maka kesatuan idenya harus tetap sama, tokoh-tokohnya harus sama, boleh tambah sedikit, tapi konfliknya harus sama antara konflik di cerpen dengan konflik di novel. Ini sangat sulit. Saya aja belum pernah coba, apalagi karena saya ini novelis dan jarang bikin cerpen, maka saya juga jarang membuat novel dari cerpen. Tapi kalau memang kita ingin membuat cerpen jadi novel, cara termudah adalah cara tiga atasnya itu tadi, atau cara Dominic. Nah, kembali ke soal Dominic, satu hal yang sebuah cerpen harus ada adalah plot twist, yaitu suatu putaran cerita yang mengejutkan dan membuat pembaca tidak lupa pada cerita itu. Saya selalu mengangkat Dominic ketika ngomong cerpen, karena Dominic itu membawa plot twist yang tidak terkira. Jadi ketika si Dominic sudah pergi, terus si aku monolog, si aku membatin sendiri tentang Dominic, dan dia berpikir bahwa besok tidak akan bisa bertemu lagi pada Dominic. Di kalimat penutup, si aku berkata, sungguh aku mencintai Dominic, Dominic yang cantik, Dominic yang seksi, Dominic yang tidak terlupakan, Dominic yang laki-laki tutup. Jadi plot twistnya muncul di kalimat terakhir bahwa ternyata si Dominic itu perempuan tapi ternyata laki-laki. Jadi si aku ini cowok tapi pacaran dengan waria atau wanita pria. Yaitu plot twistnya di cerpen Dominic itu yang buat saya terkejut, dan sampai hari ini masih belum sembuh terkejutnya. Makanya ketika ngomongin cerpen itu Dominic terus menerus saya angkat. Saya kira itu sedikit pemaparan tips praktis bagaimana membuat cerpen bisa menjadi novel. Salah satunya adalah dengan itu tadi, teknik Iga Natasha atau teknik Agung Hima di Dominic. Itu cerpennya dijadikan bab 1 atau dijadikan bab terakhir. Nanti kita tinggal membuat cerita pendahulunya atau cerita lanjutannya. Dengan cara itu maka sebetulnya semua cerpen kalau mau bisa dijadikan novel. Tentu saja sudah dengan ide yang berbeda, karena novel Critical Eleven itu judulnya sebenarnya salah. Critical Eleven cocok ketika jadi cerpen, tapi ketika jadi novel permasalahan sudah bukan tentang Critical Eleven itu lagi, permasalahan sudah beda. Dalam format novel Critical Eleven itu berbicara tentang kepercayaan, kesetiakawanan, dan rasa ikatan emosi dalam kehidupan berumah tangga, sehingga sudah bukan lagi Critical Eleven itu, tapi mungkin kayak ikatan cinta. Judulnya lebih cocok kalau ikatan cinta, karena si Ali dan Anya ini kemudian
harus mempertanyakan komitmen mereka terhadap ikatan cinta mereka. Apakah ini serius menikah atau hanya sekedar senang-senang saja. Saya kira itu aja. Untuk berikutnya bisa langsung ke discussion. Kalau ada pertanyaan, silakan saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Masya Allah. Apa? Luar biasa itu materinya, sampai tercengang gitu. Apa kan? Masya Allah. Jangan lupa mingkep. Aku terengah-engah sampai hampir masuk di binatang-binatang. Masya Allah. Jadi aku tuh teringat dengan tulisan sendiri, Kak. Cerpenku yang kemarin itu ada ya, dan aku berniat menjadikannya novel. Dari cerita kamu yang tadi tuh aku jadi tuh bayangkan itu, oh iya harusnya tuh begini. Itu langsung kayak connect gitu ya kan, ibunya tuh kayak langsung oh harusnya tuh begini gitu. Karena novel aku kemarin itu durasinya dari dia SMA sampai tamat, kayaknya kepanjangan, lebih cocok jadi novel memang. Ya, biasanya memang seperti itu. Cerpen yang timeline-nya tuh terlalu panjang. Begitu ya Kang ya. Jadi kita bisa ngerangkum semuanya itu dengan kayak alur mundur tadi ya gitu, dengan di narasinya gitu ya. Iya. Jadi bukan menceritakan di yang sampai 3 tahun kemudian, bukan gitu ya Kang ya. Tapi kita dengan narasi itu membuat seolah-olah kita kayak alur mundur, kemudian maju kembali gitu ya Kang ya. Dan rentang waktunya itu sedikit saja kayak yang tadi Kak bilang cuma 2 jam gitu selama dia bertepung ya. Kalau ada dengan rentang waktu yang panjang, untuk cerpen ambil satu adegan saja, bagian awalnya atau bagian akhirnya dari rangkaian itu. Jadi misalnya satu cerpen yang mulai dari dia SMA sampai tamatnya ketika lulus, ambil pas lulus itu aja, satu adegan itu dong. Mungkin pas lulusnya, pas rame-rame lulus terus semprot-semprotan chat gitu toh. Nah terus di narasinya kan bisa dijelaskan awalnya daftarnya gimana, temannya siapa aja, kisah cintanya apa aja, sampai bermuara pada kejadian itu. Tapi yang diambil itu satu adegan aja, yaitu pada terutama ya endingnya ya, pada akhirnya ketika lulus bisa. Aduh, aku nggak sabar nih ya, Masya Allah. Jadi mudah-mudahan teman-teman tuh langsung kebuka ya pikirannya gitu. Makanya selama ini kan sebenarnya nih Kang Wiwin, aku cerita dikit ya, di Literas Tangan Tuban ini kan ini batch 1, ini kan masih angkatan pertama. Di angkatan pertama ini ada 2 kelas, yaitu kelas cerpen dan kelas apa? kelas cerpen dan puisi. Jadi ada yang ikut kelas cerpen, ada yang ikut kelas puisi gitu. Oh puisi. Kuping gua dengernya kelas kimchi. Kimchi kan makanan itu, Masya Allah. Sampai kita makan kimchi, aku juga nggak pernah makan. Nah jadi ada kelas cerpen dan kelas puisi seperti itu ya kan. Jadi mudah-mudahan nih teman-teman yang konsentrasinya di kelas cerpen ini langsung kebuka gitu ya, kebuka pikirannya. Bernulis apa? Terus yang seperti yang disebutkan Kang Lili tadi, tentang ceritanya bagaimana, selama apa, mungkin nggak dijadikan novel gitu ya Kang ya? Iya. Nah tapi kayak Kang Lili tadi bilang, cerita di cerpen itu bisa berubah ketika jadi novel gitu ya Kang ya? Kayak yang tadi tuh apa sih tadi judulnya, aku lupa. Critical 11. Kalau itu memang tadi ya kan, itu karena cuma ditaruh di depan, dan cerita berikut lanjutannya itu sudah beda dengan urusan yang di cerpen yang di bab 1. Nanti ceritanya jadi ganti. Itu sih trik termudah sih kalau mau. Jadi cuma seperti itu, ditempelkan terus kita ngetik lanjutannya, kan jadi novel juga akhirnya. Nah ya udah, ini kayaknya mungkin teman-teman banyak yang mau tanya. Sih udah punya catatan tersendiri ya atau teman-teman yang lain, dan udah ada pemikiran sendiri. Jadi teman-teman yang lain ada yang mungkin ingin didiskusikan, ditanyakan atau di-sharing, atau ada yang mau ini tahu udah nulis apa dan mau dijadikan apa, bisa di-sharingkan dengan Kang Wiwin, silahkan. Atau
Kalau ada yang mau menanyakan soal percintaannya masing-masing, boleh. Saya sudah lama PDKT nggak diterima-terima, itu salah saya di mana? Oh, jawabannya sama. Jawabannya sama. Itu DM mah dari sawah gitu ya. Ya silakan, tadi siapa yang mau bertanya, silakan. Saya boleh bertanya. Kak Ani ya. Baik, terima kasih atas kesempatannya Kak. Jadi pertanyaan saya itu sebetulnya sederhana ya. Jadi kayak gini, apa yang menjadi daya tarik para penerbit untuk mengangkat cerita di sebuah platform aplikasi, dan itu biasanya tentu saya tahu pasti tentu saya tahu bahwa itu pasti di dalam cerita tersebut kan menarik, tapi apa sih hal-hal yang jarang penulis sadari yang justru itu membuat daya tarik para penerbit gitu. Hal-hal yang jarang disadari para penulis itu apa sih yang sampai kayak naskahnya nggak diterima, yang bisa berakibat fatal. Itu aja ya. Udah, Kak. Langsung aja Kang Wiwin. Langsung aja ya. Boleh. Kalau di platform digital kayak sejenisnya Storyal dan teman-temannya itu, atau kalau yang dari luar negeri ada Good Novel, Dreamy, dan yang terbaru itu namanya Victum. Itu mereka mencari bukan yang paling berkualitas secara sastrawi tentu saja, tapi mencari yang kira-kira ini bakal viral atau enggak. Dan apa yang viral? Video tentang CEO. Stop. Apapun yang ada unsur CEO-nya itu kayaknya dicari pembaca. Dan saya ini sekarang ini membuat tayang di Good Novel 1, di Dream 1, dan entah apa lagi, mungkin nanti habis ini ada yang baru lagi. Dan saya mengamati di 2 platform itu cerita yang pembacanya tinggi itu yang tentang CEO. Apalagi ketika, ya ini kalau secara sastra nggak bagus sih, kalau secara teori penulisan nggak bagus, tapi di situ itu benar-benar efektif. CEO-nya itu ditaruh di judul, aku dihamili CEO, ayahku menikahkanku dengan CEO dingin, kayak gitu itu. Ya itu kalau menurut teori penulisan itu enggak banget gitu. Ngapain judul lo kayak gitu? Tapi ternyata itu disukai, dan selalu pembacanya itu lebih gede daripada novel-novel saya yang sudah dibikin dengan ketelitian tinggi, teknik tinggi gitu. Kawannya cuma sama CEO dan CEO-nya ada di judul. Jadi mungkin itu trik tergampang itu. Ya kalau terus saja kalau kita mau main teknik kayak saya juga nggak apa-apa sih. Cuman ya itu resikonya itu bacanya sedikit. Tapi kalau di platform baru yang dari luar negeri ini, kan penghasilan kita nggak melulu dari royalti pembelian koin, tapi ada bonus-bonus macam-macam. Kita ngasih naskah untuk dikontrak aja sudah ada bonusnya. Terus nanti naskah melewati 30.000 ada lagi bonusnya. Terus dalam 1 bulan itu kita bisa mengupdate 50 kata, 50.000 lebih kata, itu juga ada bonusnya tersendiri. Jadi relatif dengan adanya penerbit yang memberikan bonus ini, posisi kita sebagai pengarang itu aman, karena sejauh cerita kita itu penulisannya sudah oke, juga sinopsisnya itu kayaknya sudah bagus lah, tidak harus CEO-nan, itu kayaknya mereka sudah menampung dan bonus itu sudah dijamin. Hanya saja memang harus hati-hati bahwa kalau kita nulisnya ongoing, dalam mereka itu kan menerima pengajuan kontrak itu bisa seminimal 5.000 kata. 5.000 kata itu kalau satu bab itu 1.500 kata, berarti itu cuma 3 bab itu sudah bisa mengajukan kontrak. Hanya saja harus hati-hati. Kalau kita nulisnya ongoing dan sudah kadung tekan kontrak, ya mau nggak mau kita harus bisa ngejar itu sampai 100.000 kata dengan pekerjaan berat. Tantangan menulis di platform itu. Kalau dulu tantangan menulis di penerbit cetak itu kan harus bagus, harus bisa dijual oleh penerbit sehingga penerbit mau menerbitkan. Kan kalau buku cetak ongkos
produksinya tinggi, sehingga penerbit menuntut cerita itu mau gak mau harus laku ini, karena saya sudah keluar duit untuk nyetakin ini 3.000 biji. 3.000 biji nyetak itu kan nggak murah. Makanya kalau penerbit cetak dulu tantangannya adalah kamu harus bikin naskah yang bagus dengan bahasa yang benar, yang baku, dan nggak mau tahu gimana caranya itu harus laris. Tantangannya itu di penerbit cetak. Kalau di penerbit digital, di platform, tantangannya adalah satu, entah kita sabar untuk nunggu tamat dulu naskah di 100.000 kata, atau kalau kita memang mau nulisnya ongoing, itu ya kita harus siapkan mental fisik untuk ngejar. Dari kita tadi masukin kontrak itu di 5.000 kata sampai tamat di 100.000. Soalnya kalau nggak tamat di 100.000, bonusnya juga nggak akan keluar, paling cuma bonus bulanan. Apalagi bonus bulanan yang 50.000 kata itu kan juga nggak gampang, karena 50.000 kata itu ukuran standar novel cetak umum itu 50.000 kata. Berarti kalau 100.000, berarti kita sama saja dengan bikin 2 novel seukuran Dylan. Kayak gitu. Bayangkan betapa susahnya. Maka tantangannya memang kalau soal penerimaan sih kayaknya platform digital itu 75% bakal terima, asal sinopsisnya itu sudah kelihatan bagus. Jadi kalau dulu penerbit cetak kan mau masuk itu susah sekali, seleksinya. Tapi kalau di penerbit digital itu kayaknya hampir pasti bakal dapat kontrak. Bahkan kontrak eksklusif pun tidak terlalu susah untuk didapatkan. Tantangannya adalah itu tadi. Kalau kita nulisnya ongoing dan kita sudah terlanjur tekan kontrak yang pakai HelloSign itu kontrak digital, itu ya mau gak mau kita harus kerja rodi, kerja keras sebagai kuda untuk mengejar sampai tercapai 100.000 kata. Jadi ya aku juga nggak tahu. Itu gambarnya seperti itu. Kalau soal apa yang buat penerbit platform daya tariknya sih ya itu tadi. Bikin aja tentang CEO, pasti mereka senang. CEO masih muda, jangan CEO ukuran saya 50 tahun lebih. CEO yang masih di bawah 25 tahun, buatan wajahnya kayak Korea gitu, kayak Jinping atau Suga gitu. Terus dingin, nah CEO dingin, ya itu sudah pasti yang baca banyak. Ya dilihat besok tanggal berapa. Tapi tantangannya itu sampai kuliah tanggal berapa. Kalau memang nulisnya ongoing ya harus kerja rodi. Gawat loh ini soalnya sudah tekan kontrak. Tekan kontrak itu kemudian sudah terikat hukum, dan bukan hukum sini saja tapi hukum negara sana, hukum Singapura atau hukum Tiongkok. Jadi memang harus waspada kalau nulisnya ongoing. Saya sih belum berani nulis ongoing karena saya penulis angkatan lama. Naskah itu baru saya keluarkan kalau sudah jadi, sudah saya edit rapi, baru boleh dibaca oleh orang lain, terutama editor. Maka ketika saya masuk platform itu juga naskahnya sudah jadi, makanya tinggal posting dong. Itu jawaban untuk Anin tadi. Yang berikutnya adalah itu kapan? Silahkan, siapa lagi yang mau nanya, boleh? Itu tadi pertanyaan bagus itu ya, Kak Anin, tentang selera pasar sebenarnya. Ya udah berarti bisa apa platform masih sangat pasar sih. Selera penerbit. Tolongnya platform kita untuk main teknik itu juga ada, karena seaneh apapun itu ceritanya kayaknya masih oke. Paling nanti cuman ukur ada yang kontrak eksklusif, ada yang kontrak eksklusif tapi tidak premium kayak gitu. Jadi saya di Good Novel itu dapat kontrak eksklusif dan premium, artinya ceritanya sudah di lock, kalau mau baca harus bayar. Sementara yang di Dio Novel itu saya masih kontrak eksklusif tapi belum premium. Jadi novel saya yang di sana itu masih dibaca bisa dengan gratis, belum dikunci. Karena mengapa belum dikunci? Ternyata karena yang mengikuti cerita itu belum ada 500. Jadi mereka baru ngunci kalau yang memfollow cerita itu, bukan memfollow saya ya, tapi memfollow ceritanya itu sudah 500. Lalu kita bisa mengajukan agar ceritanya di lock pada bab-bab tertentu. Cerita saya masih sangat panjang, boleh diikuti untuk nambah-nambah follower, karena sampai hari ini yang follow itu baru 19 menuju 500. Bayangkan masih jauh perjalanan. Tapi yang karena ada urusan bonus itu tadi, duitnya sudah saya terima. Jadi mau yang baca sedikit, mau yang baca banyak, nggak urusan saya. Yang penting bonusnya sudah ada.
pembelian bab. Makanya novel saya 2 biji yang historial itu sudah 2 tahun. Ya yang baca cuma segitu-segitu dong. Saya mau ambil duitnya itu malu karena jumlahnya masih 200.000. Ngapain duit segitu diambil, nanti bendaranya pasti tahu, oh ini pasti mau bayar utang ini. Makanya duit segitu juga diambil. Makanya nggak saya ambil karena jumlahnya itu masih terlalu sedikit. Makanya Itu kan 200.000. itu iya, bisa untuk beli kilo. Makanya platform itu manfaatkan bahwa kalau kita mau ikut selera pasar itu bisa CEO itu tadi, atau ceritanya ada hot-hotnya di kita. Tapi kalau kita mau main teknik itu juga bisa, mereka masih memberikan tepat lah untuk cerita-cerita yang betul-betul kita pengen dibikin serumit mungkin, serinci mungkin. Dan apalagi kalau penulis-penulis angkatan saya itu nggak terbiasa ongoing, pasti cerita itu harus tamat dulu di 100.000 atau 120.000 baru nanti diberikan. Oke, ada lagi? Silakan. Selain Kak Ani, ada yang mau sharing tentang cerpen yang udah dibuat, apa yang udah selesai cerpennya tapi pengen jadi novel, mau harus gimana gitu? Iya. Boleh ke Kang Wiwin. Atau mau sharing tentang masa lalunya yang kelam? Waduh, jangan Masa lalu ya? Masa lalu saya itu kelam karena listrik di sini sering mati. Itu kalau listrik mati langsung kelam semua. langsung gelap semua Iya. dunia ya kan. Karena hubungan kelam itu gelap gulita. Asal jangan masa depan yang tua. Apalagi karena nyari lilin nggak nemu-nemu. Wah, gelapnya itu lama. Itu masanya kamu ini ya kan, sekarang kan udah listrik gimana udah gampang ya kan, nulis juga udah sangat gampang, udah harus bergantung dengan penerbit cetak ya kan. Sekarang platform ini juga menggambur, jadi kita udah bisa kayak jadi tempat latihan nulis juga ya kan. Kan ada juga platform yang diterbitin terus bisa diedit. Bisa. Inovel itu sudah punya mitra penerbit cetak di sini. Jadi kita bisa mengajukan naskah kita untuk diterbitin cetak. Tentu saja akan ada beda treatment antara naskah yang bestseller sama naskah yang biasa-biasa aja. Kalau bestseller kan berarti mereka yang senang untuk mencetakkan gitu loh, karena nanti yang beli pasti banyak. Tapi kalau naskah kita biasa-biasa aja, kayak naskah saya yang baru di follow 19 orang, seperti hitungannya mungkin kayak penerbitan indie gitu loh. Jadi mereka hanya sekedar memberikan lisensi. Coba nanti teman-teman pada follow semua biar nanti malam itu bisa jadi 19.000, lumayan. Langsung 19.000 gitu kan. Ya silahkan Kak Tian ya mau nanya. Ya, aku mau nanya ya. Assalamualaikum, Kak Mimin. Waalaikumsalam. Dia cewek. Kebetulan nih aku tuh memang kurang bisa mendalami kalau buat nulis itu nulis fiksi, karena sebelumnya kalau nulisnya non fiksi Udah sampai mana? Nah, kalaupun mau bikin novel yang bersambung kan rada susah, tapi aku pernah baca novel itu tiap babnya itu gak nyambung sama sekali. Jadi dia ambil momen misalnya masa kecil, terus lompat ke masa dia lulus, terus Udah lompat sampai ke sini. sahabat baru. Nah, itu bisa nggak ya kayak gitu? Ah, Tapi masih dalam satu buku novel itu, cuma nggak nyambung. suruh tunggu. Maksudnya masih sama, Suruh topiknya kesini. masih sama. Oh, itu kayak kalau zaman dulu itu ada Balada Si Roy karya Golago. Akhirnya bukan juga jadi serupa novel, tapi itu kan sebenarnya cerpen serial. Jadi cerpen tapi pokoknya sama ya. Iya benar. Dengan Balada Si Roy adalah Lupus. Lupus itu kan juga nggak ada novelnya itu. Kayak itu satu buku itu sebenarnya kumpulan cerpen. Hanya saja tokohnya sama, yaitu si Lupus itu, dan antara cerita satu dan cerita lainnya itu memang tidak tersambung secara utuh karena menceritakan segmen kejadian berbeda-beda. Nah itu biasanya dicoba juga. Jadi kalau memang peristiwanya bisa diurutkan secara kronologis, ada yang langsung itu kan ujung-ujungnya nanti terasa kayak novel juga karena bisa diurutkan secara waktunya itu. Cerpen pertama sudah di hari Senin, cerpen berikutnya sudah di hari Selasa, yang berikutnya sudah di hari Kamis, ini kan secara waktu. Nah itu juga bisa dijajal oleh penulis yang memang masih belum begitu
menulis novel yang panjang dan beruntut dari bab ke bab, maka Atau kita dari- bisa menulis atau dari masa kecil gitu ya, Iya. dari kecil remaja sampai jadi dewasa. itu kan yang terpenting itu kan bukan kita langsung bisa membuat satu novel yang gilang gemilang kayak ayat-ayat cinta atau karya-karya Terelie, tapi yang penting kan kita latihannya dulu sedikit demi sedikit. Kita mau bikin novel tapi mampunya cuma bikin kayak gitu, ya sudah itu aja dieksekusi. Nanti kita sambil baca novel orang lain kan lama-lama tahu juga, oh ternyata caranya gini untuk menyambung-nyambungkan cerita menjadi satu buku yang utuh. Oke, baik, terima kasih banyak Kang Win. Terima kasih Kak Tuan. Pertanyaannya aku jadi mau nanya, Kang itu jadi jatuhnya novel atau kumpulan cerita? Kumpulan cerita aslinya, tapi kan orang juga nggak peduli niatnya si pengarangnya toh. Yang penting bukunya jadi dulu. Oh gitu, iya. Yang penting kan itu sudah dapat satu buku yang diterbitkan. Otomatis ketika orang pertama kali lihat bukunya tebel, judulnya kayak gitu, wah ini pasti novel. Setelah dibuka, oh ternyata serial cerpen kayak Balada Siroy atau Lupus. Ya nggak apa-apa. Kalau bagi saya sih, Dalamnya nyambung kok ya kan ceritanya kayak yang Kak Jen bilang tadi, per part sepertinya gitu ya, di masa ini gitu ya. rentang waktu yang sangat luas, mulai dari masa kecil, masa SD, itu nanti bisa jadi buku biografi itu. Kalau memang dimulai dari bayi gitu. Bayi belum ingat. Kalau bayi belum ingat, ceritanya ngarang sendiri. Saya dulu dilahirkan oleh orang TIU, kemudian diangkat anak oleh bapak saya yang sekarang. Itu kalau bapaknya tahu, kurang ajarin kamu dapat cerita dari mana bisa bikin kayak gini. Yang ngajarin baby. Pengarang bebas. Namanya Yang pengarang ngajarin bebas. Sama apa?